Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah kalkulus. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi kita tentang fungsi logaritma. Jadi untuk itu kita mulai dari sifat-sifat logaritma. Oke. Di sini saya tuliskan ada 5 sifat logaritma. Mungkin di video berikutnya ada tentang penjelasan yang lebih lengkap tentang materi logaritma ini sendiri. Oke, di sini yang pertama, sifat logaritma yang harus dipahami kalau A log 1. Nah, yang sebagai A di situ dikatakan sebagai basis, kalau dia di atas namanya basis. Sedangkan yang di bawah ini 1 itu atau apapun pengganti lognya di sini itu namanya numerus. Jadi syaratnya apa? Basis harus lebih dari 0. Maka basis itu nggak boleh dia 0. 1 pun nggak boleh, maka basisnya juga tidak boleh sama dengan 1. Kemudian untuk numerusnya sendiri, kalau di situ numerus harus lebih dari 0 juga. Nah, artinya apa? Numerus itu nggak boleh dia bernilai negatif, maka harus bernilai positif untuk di numerusnya. Oke. Nah, saya jelaskan dulu sedikit sini. A log 1 berarti A log, misalkan 1 itu berapa? A pangkat 0. Nah, kenapa A pangkat 0? Semua bilangan kalau dia dipangkatkan 0 maka menghasilkan 1. Maka karena basisnya di sini A, berarti A log A. Supaya apa? Kalau A log A, maka habis dia. Basis dan numerus sama, nilainya 1. Berarti A log A pangkat 0 sama dengan 0. Gitu ya. Maka kalau dia log 0, maka nilainya 1. Oke. Kemudian yang kedua, A log B pangkat N. Nah, kalau basisnya A, numerusnya B, pangkat N, numerus yang berpangkat, maka pangkat dari numerus dikalikan ke depan. Menjadi dia N kali A log B. Itu yang ketiga, kalau yang basis yang berpangkat, A pangkat M log B BN. Harusnya di sini N saya buat, tapi nggak saya buat, nggak apa-apa. Maka menjadi 1 per M, karena nggak ada N-nya. Kalau ada N, berarti kita kalikan di sini. N per M, karena di sini B-nya cuma pangkat 1, berarti 1 per A log B. Jadi 1 per M kali A log B. Yang keempat, A log B per A log C. Artinya, kalau jumpa C log D, C log B ini di sini bisa kita ubah menjadi B-nya di atas, C-nya ke bawah, dengan syarat harus sama basisnya. Jadi untuk bisa mengubah menjadi pecahan dia, maka harus disamakan basisnya. Kemudian yang kelima, di sini saya buat A log B kali B log C. Jika jumpa perkalian, aturan perkalian, basis dengan numerusnya sama di perkalian seperti ini, maka ini bisa dicoret dan menghasilkan tinggal yang awal basisnya A, numerusnya C. Maka hasilnya A log C. Oke. Selanjutnya di sini untuk yang keenam, sifatnya tadi A log B kali C sama dengan A log B tambah A log C. Jadi kalau dia bentuk perkalian, ubah menjadi tambah. Tapi kalau dia pembagian, maka ubah di sini menjadi tanda kurang. Yang ketujuh, A log B bisa diubah menjadi 1 per B log A. Jadi kalau ingin dibalik dia bisa kita ubah menjadi 1 per. Nah, berikut ini ada contoh soal. Di sini akan saya coba kerjakan. Misalkan di sini ada 3 log 9 kali 9 log 81. Nah, sebenarnya cara gampangnya tinggal disederhanakan aja, dikalikan pun bisa, atau kalau tidak bisa kita satu-satu kita kerjain. Maka langkah pertama, kalau di situ ada 3 log 9, kita ubah aja
secara bersamaan, berarti 3 log 9 sama dengan 3 log 3 pangkat 2 kali 9 log 81 berarti 9 kali log 9 pangkat 2. Nah, sudah sama dia, bisa langsung keluarkan 2-nya. Sini keluarkan juga 2-nya, maka hasilnya adalah 4 gitu. Untuk 3 log 3-nya habis 1, 9 log 9 habis. Maka tinggal 2 kali 2, 4. Nah, kalau kita mau pakai sistem dicoret juga bisa. Di sini karena 3 log 9, 9 log 81, kita pakai aturan tadi yang kelima, maka jadi 3 log 81. Nah, 3 log 81 sama dengan 3 log 3 pangkat 4. Maka bisa langsung 4. Seperti itu. Yang berikutnya, kalau jumpa soal yang seperti ini, penjumlahan, maka kita lihat, ubah dulu satu-satu. 3 log 1 per 27 itu sama dengan 3 log 1 per 3 pangkat 3. Tambah 8, 16, berarti itu kita ubah 2 pangkat 3, 8 log 16, 2 pangkat 4. Berarti karena di sini pangkatnya itu di bawah, kita ubah 3 log 3 pangkat negatif 3, sini 3 ya, tambah. Nah, di sini pangkatnya 4 taruh di atas, sini 3 letakkan di bawah, tinggal 2 log 2. Maka 3 log 3 habis karena pangkat di numerus, berarti menjadi negatif 3 tambah 4 per 3. Nah, bentuk sederhananya lagi gimana? Sederhanakan saja. Samakan penyebutnya 3. 3 kali 3, 9. 9 kurang 4 berarti 5. Negatif 5 per 3. Seperti itu. Nah, kalau jumpa soal yang berikutnya, yang ketiga ini, dia pakai permisalan X dan Y, maka bisa kita ubah saja bentuknya. Nah, untuk yang berikutnya ini kita coba, karena di sini ketahui 4 log 3, cari clue-nya. Clue-nya angka yang sama. Jadi kalau di sini ada 4, maka kita akan ubah menjadi 4. Maksudnya kita ubah dulu. 12 log 15 ini menjadi log 15 per log 12. Nah, gitu. Jadi log 15, log 12, karena tadi angka yang sama 4, maka kita buat basisnya 4. Sini 4. Maka ubah lagi menjadi 4 log 3 kali 5. Yang bawah 4 log 3 kali 4, gitu ya, 12. Oke, berarti 4 kita pisah lagi, 4 log 3 tambah 4 log 5 per 4 log 3 tambah 4 log 4. Nah, di situ 4 log 3 sesuai nilainya aja, X. 4 log 5 nilainya Y tambah Y. 4 log 3X, 4 log 4, 1. Maka hasilnya adalah X tambah Y per X tambah 1. Untuk soal yang berikutnya bisa kita lihat. Nah, yang berikutnya di sini ada soal seperti ini. Diketahui log 6 sama dengan 0,778. Nah, kalau log nggak ditulis basisnya, maka di situ basisnya adalah 10. Kalau nggak dibuat, maka log 10 log 6. Nah, artinya seperti itu. Berarti kalau log 6 aja dibaca 10 log 6. Log 6 sama dengan 0,778. Tentukan log 0,36. Nah, maka kalau untuk menentukan seperti itu, kita ubah dulu bentuknya sesuai dengan yang diketahui. Berarti kalau dia log 0,36 sama dengan log 36 per 100. Nah, kalau log 36 per 100 berarti bisa kita pecah lagi menjadi log 36 dikurang log 100. Berarti di situ kalau dia 36 berarti log 6 pangkat 2.
log 6 pangkat 2 dikurang log 100. Oke, 10 log 10. Log 100 itu artinya 10 log 10, maka 100 itu 10 pangkat berapa? Kan seperti itu. Berarti kalau ini kita kalikan dulu, 2 kali log 6, karena pangkat di numerus, maka dikalikan ke depan, kurang log 100, berarti 2. Maka sama dengan 2 dikali log 6 tadi 0,778 dikurang 2. Maka ini menjadi 2 kalikan dulu 8, 16, 15, 15, 1. Maka jadi 1,56 kurangi 2. Nah, karena dikurangi 2, berarti kita balikan aja. Hasilnya pasti negatif. Kita anggap ini pecahannya menjadi 2000. Kalau kita cari 2000 dikurang 1556. Nah, kenapa ubah seperti itu? Biar gampang angka hitungnya. Berarti ini 4, 9, 4, 94. Maka hasilnya negatif 0,444. Oke, mungkin sekian dulu materi kita untuk pertemuan ini. Nah, materi di trigonometri bisa dilihat di video yang selanjutnya, ada di video saya sertakan. Selamat siang semuanya, sampai jumpa lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.